Hai teruna dan anak-anak darah, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Kami percaya sepenuhnya kami boleh memasuki kehidupan di tahun yang baru ini
dengan beragam suka dan duka yang kami lalui di tahun sebelumnya. Semua boleh terjadi karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dalam jatuh bangun hidup kami beroleh kekuatan dan pengharapan untuk terus bisa bersyukur dan menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, di awal tahun ini kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami untuk berjalan sepanjang tahun yang baru ini. Tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Teristimewa bagaimana kami boleh melihat kasih setiamu di dalam jatuh, bangun, sedih dan duka hidup kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini. Tuhan berkenan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Berkati seluruh peralatan yang kami pakai. Dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini hati dan pikiran kami sepenuhnya terarah kepada Kristus, pada firman yang hidup. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan pertama, Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 9. Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan, Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, Sungguh, merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Pembacaan yang kedua, Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Haleluya. Jemaat kita berdiri. Bacaan Injil hari ini dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 2, 13 sampai 23, sabda Tuhan demikian. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian Injil Yesus Kristus, Kure Sumanga Buang. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu 3 bacaan yang boleh kita dengarkan bersama-sama hari ini. Saya bertolak dari bacaan yang pertama, dan memang 3 bacaan yang sangat terkait satu dengan yang lain. Aku hendak menceritakan tentang kasih setia Tuhan. Pertanyaan mendasar itu gini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya bisa melihat dan menceritakan kasih setia Tuhan kalau saya paham betul konteks pergumulan Yesaya? Ya, itu pertanyaan yang penting. Saya pikir, saya renungkan cerita ini, saya bilang bagaimana mungkin dia mau cerita kebaikan Tuhan kalau yang sebenarnya yang dialami itu semata-mata penderitaan. Ini kitab Yesaya ditulis ketika orang masih dalam pembuangan 70 tahun. Pertanyaannya, bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan? Kalau cerita kasih setia Tuhan karena saya sembuh dari sakit, cerita kasih setia Tuhan karena anak lulus dapat pekerjaan baru, cerita kasih setia Tuhan karena panjang umur dapat rumah baru, itu gampang saya bilang. Tapi menceritakan kasih setia Tuhan kalau yang terjadi melulu air mata, bagaimana harus bicara tentang kasih setia Tuhan?
Persoalannya itu fakta kitab Yesaya. Dan saya bilang, saya juga ingin seperti dia. Yang bisa menceritakan kasih setia Tuhan meskipun mungkin tahun kemarin, tahun 2022 diisi dengan bertubi-tubi deretan air mata. Deretan kehilangan demi kehilangan. Deretan sakit hati demi sakit hati. Deretan sakit demi sakit penyakit. Anak yang belum sembuh, rumah tangga yang belum beres. Dan hari ini saya diminta menceritakan kasih setia Tuhan. Mau cerita apa? Apa yang mau diceritakan? Kalau faktanya tahun lalu kita kehilangan orang yang kita cintai. Mau cerita apa tahun ini? Saya bilang enak banget ayat ini. Kalau ayat ini dibaca oleh orang yang ada dalam perang di Ukraina, mau gimana mau cerita tuh? Cerita kebaikan Tuhan macam apa? Kalau faktanya mereka harus mengungsi. Kemarin waktu kami ke Eropa, sedih juga itu ya. Pas di stasiun kereta dengan Mama Nadia di apa? Di Frankfurt. Mau ke Belanda di GZB. Wah, Mama saya tahu nanti tuh bule siren dan anak minta-minta di stasiun gitu loh. Saya tanya, dia bilang, oh saya tanya petugas itu dari mana? Dia bilang, dari Ukraina. Coba bayangkan tuh, orang yang harus tinggalkan negerinya, susah banget ya. Nah saudara-saudara, itu pertanyaan paling mendasar. Ya, bagaimana harus menceritakan kebaikan Tuhan? Kasih setia Tuhan macam apa? Saya mau cerita apa hari ini? Kalau faktanya tahun kemarin melulu air mata. Ada teman-teman yang harus kehilangan rumah tangganya, ada yang harus kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, ada yang harus betul-betul luar biasa. Tahun Covid kemarin, duka demi duka dialami. Teman-teman yang buka usaha, kok memang karena dalam modal Pak Pendeta, tiba-tiba macet di usaha. Si saat kintang kredit. Kan deketongan tensin tanah buah. Coba. Pertanyaannya, sekali lagi itu pertanyaan paling penting saudara. Kasih setia macam apa? Apa yang saya bisa ceritakan? Apa yang saya bisa ceritakan? Itu fakta kehidupan Nabi Yesaya. Para jemaat Yesaya. Apa yang terjadi dengan mereka saudara-saudara? Mereka kehilangan rumah. Ya. Kehilangan rumah, dan bukan hanya kehilangan rumah, mereka kehilangan tanah. Coba bayangkan tuh. Bayangkan, lihat aja tuh orang kalau dieksekusi tanahnya itu, dirampas tiba-tiba tanahnya. Kayak orang gila. Hilang rumah, hilang tanah. Terbuang, jadi orang merdeka tiba-tiba jadi budak di negeri Babel. Dan yang luar biasa parah, saya bilang luar biasa, mereka harus kehilangan bait suci. Coba bayangkan, bait suci yang nilainya triliunan rupiah hilang sekejap. Pertanyaannya, kasih setia Tuhan macam apa yang saya bisa ceritakan? Kalau yang terjadi sepanjang tahun kemarin melulu air mata, mau cerita apa? Itu pertanyaan paling penting Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa jadi dasar? Saya juga ingin seperti Nabi Yesaya yang dengan begitu yakin, saya mau ceritakan kebaikan Tuhan. Saya mau ceritakan kasih setia Tuhan meskipun tahun kemarin diisi dengan bertubi-tubi pergumulan, bertubi-tubi penderitaan, bertubi-tubi air mata. Saya mau cerita tentang kasih setia Tuhan. Karena itu pertanyaan paling mendasar saudara-saudara. Saya betul-betul coba baca teks ini berulang-ulang. Saya baca beberapa pasal di depan, di belakang. Saya baca 3 bacaan terkait. Saya bilang betul. Meskipun tahun kemarin melulu air mata, paling tidak ada 3 hal yang membuat saya bisa bercerita tentang kasih setia Tuhan. Kalau lihat bacaan ini, saya bilang meskipun tahun kemarin penuh dengan air mata, meskipun tahun kemarin saya harus kehilangan orang-orang yang dekat dengan saya, tapi setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat saya bisa bercerita tentang kasih setia Tuhan meskipun banyak sekali pergumulan yang terjadi. Yang pertama saudara, kalau baca Injil Matius tadi, ya, Injil Matius saya pikir Bapak Ibu nangkap tadi pesannya. Ada kalimat yang diulang 3 kali tuh. Ada 3 peristiwa yang diceritakan. Penyingkiran ke Mesir, mengungsi ke Mesir karena mereka mau dibunuh oleh Herodes. Coba bayangkanlah, satu keluarga kecil yang miskin tiba-tiba harus berhadapan dengan Raja Herodes yang hebat sekali. Mereka tinggalkan Mesir, tinggalkan Bethlehem, pergi mengungsi ke Mesir. Coba bayangkan. Mereka pergi mengungsi ke Mesir, dan ketika mereka tiba di Mesir yang terjadi apa? Begitu banyak anak-anak bayi di Bethlehem umur 2 tahun ke bawah dibantai oleh Herodes. Melulu air mata, melulu penderitaan. Yang ketiga, pas mau pulang dari sana mau balik ke Israel, Tuhan bilang jangko dalam sule kampung. Tinggal aja di situ, di Galilea. Akhirnya mereka tinggal di Nazaret. Pertanyaannya saudara, ketika mereka harus mengungsi, ketika anak-anak bayi banyak sekali yang dibunuh.
Apakah itu bentuk ketidakberdayaan Tuhan, diamnya Tuhan, tidak peduli Tuhan dan segala macam? Saya pikir bacaan kita tadi menarik sekali. Di setiap 3 peristiwa tadi itu selalu muncul supaya genaplah firman Tuhan. Mereka mengungsi ke Mesir supaya genaplah firman Tuhan. Anak-anak dibunuh supaya genaplah firman Tuhan. Mereka tinggal di Nazaret supaya genaplah firman Tuhan. Berulang kali dalam Injil Matius selalu dikatakan supaya genaplah firman Tuhan. Saya bilang begini, saya mau bersyukur kepada Tuhan meskipun banyak sekali air mata. Sebab apa? Firman Tuhan mengajarkan kepada saya hari ini betapa sesulit apapun hidupmu pasti tetap berada dalam kontrol Tuhan, kendali Tuhan. Tidak ada yang lepas dari kendali Tuhan. Hidupmu dalam kontrol. Makanya saya bilang, ya, ketika waktunya juga Israel harus kembali setelah 70 tahun, ketika dia harus dipulihkan, memang dipulihkan dan tidak ada seorang pun bisa menghalangi ketika saatnya Tuhan pulihkan. Hidupmu dalam kontrol Tuhan. Kemarin malam lalu ya, ketemu seorang kawan dekat, cuma jarang-jarang ngobrol panjang kan. Saya tanya, karena saya tahu dia udah pisah dengan istrinya lama. Sudah ketok pengadilan 3 tahun, tek. Bisa. Kemarin ketemu saya bilang, oke jadi gimana bos? Bebek jangan anak kah? Yang berarti Pak Pendeta. Kuka kenapa? Aku si Suleno mau mana ku? Gue. Kuka yang berkutan itu lebih berkati polen anak keteta. Kuku anak kau misalnya nama Rosa, aku ada mau diberkati. Kau mulai ben 60, tiap pinduang kamu kurang 60 bisa mulai ditolong mau diben. Tapi saya betul-betul sadar saudara-saudara, hidupmu dalam kontrol Tuhan. Rumah tangga yang saya tahu hancur berantakan, bangka didirikan palu pengadilan, bisa. Tanpa saya pernah tahu Tuhan terus bekerja, entah lewat siapa. Tidak ada orang-orang yang terlibat. Tuhan hanya berbicara dalam hati setiap orang. Tuhan berbicara dan kapan Tuhan mau lembutkan, Tuhan lembutkan. Jadi saudara-saudara, buat saya pesan penting pertama-tama adalah saya mau bersyukur kepada Tuhan. Alasan saya bisa bersyukur kepada Tuhan meskipun masih banyak sekali persoalan. Sebab apa? Saya percaya penuh seluruh hidup saya dalam kontrol Tuhan. Tak sehelai rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Coba bayangkan, saya itu hal yang luar biasa. Ingat kisah Naomi, ya. Dia kehilangan suaminya, 2 anaknya laki-laki, yang mana nasa Tuhan tenak napi muane, dua-duanya meninggal. Coba bayangkan, dia tinggal di rantau orang, dia kehilangan suami, dia kehilangan 2 anaknya. Hidupnya pahit sekali. Akibatnya apa? Dia pulang kampung, kembali ke Bethlehem, di kampungnya di Bethlehem, dan kembali sebagai orang yang betul-betul kalah dan miskin. Sampai ketika dia berjumpa dengan orang bilang, "Weh, Sule Naomi." Dia bilang apa? "Jangan lagi panggil saya Naomi, panggil saya Mara." Sebab apa? Pahit sekali hidup kami. Pertanyaannya, betulkah hidup mereka pahit? Betulkah Naomi kalah? Dalam perspektif Tuhan kita tahu, tidak sama sekali. Sebab suaminya meninggal, 2 anaknya menantunya meninggal, 2 anaknya kandungnya meninggal. Mereka harus kembali ke pulang kampung ke Bethlehem sebagai orang miskin, orang yang kalah. Tetapi justru di Bethlehem lah Ruth anak mantunya itu berjumpa dengan Boas. Dan kemudian menjadi nenek moyang dari Raja Daud sampai kepada Kristus. Coba bayangkan saudara. Luar biasa. Saya betul-betul percaya hidup saya dalam kontrol Tuhan. Saya masih bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan meskipun pahit, meskipun sedih. Karena apa? Saya tahu persis hidup dalam kontrol dan kendali Tuhan. Yusuf dijual saudaranya. Coba bayangkan, dijual saudaranya, dibenci saudara. Kalau orang lain yang jual kita nggak apa-apa, tapi kalau saudara sendiri jual, kalau orang lain yang fitnah kita nggak apa-apa, tapi kalau saudara sendiri yang fitnah, kalau orang lain yang benci kita nggak apa-apa, tapi kalau saudara sendiri yang benci, coba bayangkan, dia dibenci saudaranya, dijual saudaranya, dihianati saudaranya, hidupnya makin lama makin sepi, dijual ke pedang Ismail, habis itu dijual lagi ke Potifar, sampai di rumah Potifar, difitnah istri Potifar, masuk penjara. Hidup Yusuf itu makin lama makin sunyi, makin lama makin sepi, makin lama makin pahit, makin lama makin melimpah air mata. Berpalingkah dia dari Tuhan? Tidak sama sekali. Ketika dia dipulihkan, saudara-saudaranya datang ke Mesir cari makanan.
Mataku nasang tu silu, dia bilang apa? Yusuf bilang begini, jangan bersedih hati, jangan bersusah hati. Sebab apa? Untuk memelihara kehidupan lah. Tuhan mengirim aku mendahului kamu datang di sini. Coba lihat saudara-saudara. Yusuf sangat percaya dalam sakit, pahitnya, air mata, hidup yang gelap, hidupnya betul-betul berada dalam kontrol Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Jadi kalau saya ditanya, apa alasan untuk bersyukur kepada Tuhan? Hari ini firman Tuhan perlihatkan. Saya bisa menceritakan kasih setia Tuhan meskipun tahun-tahun kemarin penuh dengan air mata. Sebab apa? Yang pertama, saya sangat percaya apapun pergumulan itu, hidupku berada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, apa yang buat saya bersyukur kepada Tuhan? Menarik sekali. Nah, kasus di bacaan kita tadi ya, di kitab Yesaya. Dia bilang gini saudara-saudara, ayat 8, bukankah ia berfirman? Nah ini, ayat 7 kan dia bilang tadi, aku menceritakan kesetia Tuhan. Sebab apa? Sebab ayat 8 dia bilang gini, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anakku. Coba bayangkan saudara-saudara. Yesaya 63 tadi, kalau Bapak Ibu baca teruskan ke bawah, ayat 15 dan 16, dia bilang begini, pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung, di mana kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan dengan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri, bukankah engkau Bapa kami? Saya bisa bersyukur kepada Tuhan meskipun hidup penuh air mata. Sebab saya tahu, saya anak kepunyaan Tuhan. Hubungan Bapa anak saudara-saudara. Ya, firman Tuhan bilang kan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Tuhan hubungan kita, saya nggak tahu Bapak Ibu seberapa kita paham betul-betul pentingnya hubungan Bapa anak tuh. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, jadi saya bicara bahwa kita diingatkan. Kita Yesaya, dia mau bersyukur meskipun penuh dengan air mata, dia bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Sebab apa? Dia bersyukur sebab apa? Anak nak, saya ini anak. Bapak Ibu ingat pentingnya status sebagai anak, saya sadar. Kalau Bapak Ibu ingat saat Yesus digoda oleh iblis di padang gurun, ingat cerita itu? 3 kali dicoba itu di padang gurun. Saya bilang apa cobaan yang diberikan kepada Yesus? Orang suka bilang ubah batu jadi roti. Saya oke, itu penting. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan teks itu dengan baik, hal yang paling substansial dari godaan iblis kepada Yesus itu apa? Coba lihat kata-katanya. Bukan soal ubah batu jadi roti. Tuhan tahu, iblis tahu Yesus bisa ubah batu jadi roti. Gak ada susahnya buat Yesus ubah batu jadi roti. Iblis tahu Tuhan Yesus pasti bisa ubah batu jadi roti. Jadi apa yang diuji sebenarnya? Coba lihat rumusan kata iblis. Jika engkau anak Allah, ubah batu itu jadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah. Jika, coba satu. Tapi perhatikan apa yang diusik oleh iblis. Iblis selalu menggoda saya untuk meragukan, menyangkali status saya sebagai anak. Anak itu apa saudara-saudara? Anak itu sederhana. Sesalah apapun dirimu, sehina apapun dirimu, sekotor apapun dirimu, you still my son. Kau anakku. Itu sebabnya anak yang hilang, meskipun dia sudah tinggalkan rumah, habiskan seluruh harta bendanya, ketika dia mau kembali kepada bapaknya, yang ada di hati bapaknya tidak ada penolakan sedikit pun. Ketika sang anak memutuskan kembali kepada bapak, tidak ada penolakan sedikit pun. Yang ada hanya luapan sukacita menerima anak kembali. Anak. Tahun lalu saya punya kesalahan. Saya mau kembali kepada Bapak. Tahun lalu saya jatuh. Saya mau kembali kepada Bapak. Tahun lalu saya jatuh bangun. Saya mau kembali kepada Bapak. Bapak, anak itu menjelaskan tentang hubungan kasih sayang yang tanpa batas dan tanpa akhir. You still my son. Coba bayangkan kan.
Waktu anak itu pulang, dia bikin kejahatan, dia jual harta benda. Coba bayangkan ya, dia jatuh miskin luar biasa. Tapi begitu dia pulang, Injil Lukas pasal 15 mengatakan ayahnya melihat dia dari jauh ya. Ayahnya melihat dia dari jauh. Begitu kira-kira lendo bis bintang prima dong, wah langsung. Alkitab mengatakan sang ayah berlari, merangkul dan mencium dia. Wah, kalau baca kata mencium tuh dalam bahasa aslinya tuh kata filio, mencium berkali-kali. Bayangkan. Padahal dia pekerjaan terakhir ini apa? Luar biasa. Dia cium berkali-kali. Apapun yang terjadi dengan dirimu, you still my son. Anakku. Dan yang kedua saya bilang, anak itu apa? Anak itu apa dalam Alkitab? Ya, makanya saya bilang saudara, coba lihat ya, sapaan favorit yang Yesus selalu ucapkan dan Yesus selalu mau saya ucapkan memanggil Allah, Bapa, selalu Bapa. Tidak ada agama lain yang mengajarkan hubungan seintim itu. Anak dengan Bapa. Saya diajar berdoa, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami, coba bayangkan tuh. Saking dekatnya. Ya. Dan Bapa itu saudara-saudara, saya bacakan ya. Yang begini. Bapa, saya jelaskan. Lukas 11 saya bacakan ayat 11-13. Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya akan berikan ular. Jika anaknya minta gantikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi Bapa itu apa? Hubungan Bapa anak mau menjelaskan bahwa apa? Tuhan tahu seluruh kebutuhanmu dengan detail. Tuhan tahu. Tuhan tahu kebutuhanmu dengan detail. Buat saya itu, jadi tahun kemarin penuh dengan pergumulan. Tapi saya tahu hidup saya dalam kontrol Tuhan. Dan yang kedua, saya sangat percaya Tuhan mengerti segala kebutuhan saya di tahun yang baru ini. Bapak itu kan mantarang edukasi ringki-ringkian anak kenapa apa lihat? Atau langsung ke dikasih biasa tadi karena tuh. Ya tuh ampo ki biasa jono tuh. Ya cerita ampo mi kita susim ki lek. Jadi lihat itu. Kalau dia mau ambil sesuatu kan, biasa di kuali bantu ke jote. Aja ndak saya bantu, mana rahasia aku tuh. Nah coba mainkan tuh. Tidak selalu harus ditolong. Jadi ada saat, jadi coba bayangkan. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasakan berjuang hari ini, kami emang anak terus anak mampu, pati coba bisa, pati coba mau bantu dito na setengah mati itu ngopi aku mau. Itu hubungan anak gitu, anak dengan seorang bapak. Jadi saya bilang, tahun kemarin penuh air mata, tapi hari ini saya bisa bercerita tentang kasih setia Tuhan. Sebab apa? Saya tahu saya anak. Dan karena saya anak, saya tahu saya berada dalam rahmat dan pengampunan Tuhan yang tanpa batas. Dan yang kedua, saya percaya Bapak mengerti sepenuhnya setiap detail kebutuhan saya. Tuhan tahu besok anakmu mau kuliah tahun ini. Tuhan tahu ada kredit yang sudah mau jatuh tempo. Apalagi yang Tuhan tahu? Tuhan tahu kau sepi, anak cucumu jauh. Tuhan tahu kau sepi setelah istrimu meninggal. Tuhan tahu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu saya bergumul tiap malam kesembuhan anak saya. Tuhan tahu saya bergumul tiap malam. Tuhan sudah tahu batas akhir kekuatan saya. Indang-indang mana mute. Tuhan tahu. Hubungan ayah. Ya. Yang ketiga saudara, saya mau bersyukur kepada Tuhan menceritakan kasih setia Tuhan meskipun tahun kemarin penuh dengan air mata. Dalam bacaan kita tadi Yesaya dia bilang begini, ya. Sebab apa? Bukan seorang duta atau utusan. Tuhan menolong saya tidak dengan mengirimkan seorang duta atau utusan. Melainkan Tuhan sendirilah. Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dan buat saya itu
Itulah Natal sebenarnya. Ketika Tuhan memilih untuk hadir sendiri di tengah-tengah kita. Tema Natal tahun ini kan jalan lain. Ya. Saya bilang kalau baca konteks kitab Injil Matius itu kan dari cerita orang Majus, cerita itu kan jalan lain. Saya bilang gini, orang Majus itu kan orang yang pintar sekali ya. Dia orang yang pintar sekali, ahli perbintangan. Nggak tahu kalau sekarang jurusan apa itu di ahli perbintangan itu bukan yang suka zodiak gitu ya, Pisces, Cancer, bukan. Astronomi ya, astronomi. Itu orang yang cerdas saudara-saudara. Dia bisa menemukan letak tempat kanda apa, rumah tempat bayi Yesus lahir, meskipun gak ada Google Maps waktu itu. Gak bisa bilang sama bapaknya, Yusuf, Mas Yusuf, Sherlock, gitu, gak bisa. Sherlock dulu gak ada Sherlock location waktu itu. Jadi mereka orang yang sangat cerdas. Orang Majus itu orang yang sangat cerdas. Dan kalau lihat persembahannya, emas dan kemenyan dan mur, mereka tidak hanya cerdas, mereka juga berlimpah secara materi. Jadi orang Majus itu orang yang kaya dan orang yang berlimpah secara materi. Kalau di Bapak Ibu ada yang sudah pulang dari Yerusalem, lihat gereja di Bethlehem, gereja Nativity, gereja tempat Yesus lahir, ya. Waktu perang salib, seluruh gereja di Yerusalem itu dirusak. Satu-satunya gereja yang tidak dia papakan, tidak dihancurkan, tidak dirusak sedikit pun, itu adalah gereja Nativity, gereja tempat Yesus lahir. Kenapa? Sebab di depan pintu gereja Nativity itu ada gambar 3 orang Majus yang naik kuda seperti seorang raja. Saya cerita, luar biasa saudara-saudara. Jadi saya bilang begini, orang Majus itu potret orang yang cerdas luar biasa dan kaya luar biasa. Mereka punya jabatan yang sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat. Yang luar biasa. Mereka punya perkiraan sendiri, mereka punya rancangan sendiri, mereka punya jalan sendiri. Jalan yang baik menurut mereka. Tetapi ketika Tuhan berbisik dalam mimpi kepada mereka, mereka memutuskan untuk tidak mengikuti pikiran mereka, tapi mereka mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Itu jalan Tuhan, jalan lain yang ada dalam cerita kita, saudara, dalam tema Natal kemarin. Dan saya katakan begini, Natal itu sepenuhnya adalah jalan lain, jalan yang betul-betul bertolak belakang 180 derajat dengan pola pikir manusia. Natal adalah jalan lain, jalan yang bertolak belakang 180 derajat dengan pola pikir manusia. Sebab Natal adalah jalan perendahan diri. Dia merendahkan diri, lahir di Bethlehem, tempat yang paling kecil, bukan di Yerusalem, pusat keagamaan. Dia lahir di Bethlehem, di dalam kandang domba. Natal adalah kenosis, pengosongan diri. Dari takhta dia merendahkan diri luar biasa. Dan kitab Ibrani tadi mengatakan, maksudnya jelas, dia disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia disamakan dengan kita. Natal adalah saat Kristus menyamakan dirinya dengan kita. Saya mau ceritain tapi kalando mana kok. Jadi itu saudara, ya. Natal itu saat Allah berinkarnasi di manusia. Natal itu jalan yang bertolak belakang 180 derajat. Kalau dicek hari ini ke Yahudi Israel, berapa orang yang percaya? Pirasya Tosarani, mungkin jumlahnya 1-2%. Dari 1-2% itu pun 80% itu orang Arab. Lebih mudah orang Arab percaya kepada Kristus daripada orang Yahudi percaya Kristus. Kenapa? Jalannya bertolak belakang dengan logika kita. Cerita Allah menjadi manusia itu tidak ada di agama manapun. Tidak ada cerita Allah jadi manusia. Tidak ada. Cerita Allah jadi manusia, Allah yang menderita, Allah yang mati. Mana ada Allah mati? Tidak ada. Itu jalan lain sepenuhnya. Tapi kitab Ibrani tadi menjelaskan saudara, dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, menderita dan mati. Supaya apa? Dia bisa menolong mereka yang juga menderita. Siapa yang bisa meyakinkan saya bahwa dalam dunia orang mati pun Tuhan berdaulat? Siapa yang bisa meyakinkan saya bahwa dalam dunia orang mati pun Tuhan berkuasa? Seperti keyakinan kita.
Saya bilang hanya satu Tuhan yang bisa meyakinkan saya bahwa dalam dunia orang mati pun dia berkuasa. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan yang pernah ada dalam dunia orang mati. Hanya Allah yang berinkarnasi jadi manusia yang bisa meyakinkan saya bahwa dalam dunia orang mati pun dia. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya itu dasar yang paling utama. Apapun kondisi kehidupan kita di tahun yang lalu, kita mau menceritakan kasih setia Tuhan. Banyak pergumulan, banyak hal yang belum selesai, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab apa? 3 hal. Yang pertama, hidupku tetap dalam kendali Tuhan. Seluruhnya dalam kendali Tuhan. Covid kemarin toh dalam kendali Tuhan. Yang kedua, hubunganku, aku anaknya, hubunganku dengan Tuhan. Saya anak Bapa, itu berarti saya hidup dalam pengampunan yang luar biasa. Tuhan tahu segala kebutuhan. Dan yang ketiga, saya bersyukur karena apa? Hari ini dia ada di tengah-tengah kehidupanku. Bayi Yesus diberi nama Immanuel. Immanuel itu Immanen Elohim. Immanen itu di sini, lawannya transenden jauh. Immanuel, Allah di sini. Dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu di sini, dalam jalanmu yang sepi, dalam jalanmu yang sunyi. Tuhan ada di sana bersama dengan saudara-saudara. Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian, selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru. Teruslah ceritakan kasih setia Tuhan. Sebab kita percaya ada kasih karunia yang melimpah. Banyak alasan untuk terus bercerita tentang kebaikan Tuhan yang besar. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan, perkenankan kami terus menceritakan kasih setia-Mu. Meskipun deretan peristiwa yang betul-betul membuat kami bergumul itu terjadi. Deretan peristiwa yang membuat kami meneteskan air mata. Deretan peristiwa yang membuat kami sedih berkepanjangan. Tapi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sesungguhnya ada hal-hal yang jauh lebih berharga melampaui pergumulan kami, yang membuat kami boleh terus menceritakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada-Mu. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan tanda ungkapan syukur kita atas segala rahmat Tuhan yang kita terima menjalani hari-hari kehidupan di sepanjang tahun 2022 dan diperkenankan melangkah ke tahun baru, tahun rahmat Tuhan bagi kita semua. Di depan tenda masing-masing tersedia kotak persembahan syukur hari ulang tahun, dan itu semua diperuntukkan untuk gedung pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepal. Karena itu masing-masing biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Firman Tuhan Mazmur 148 ayat 13. Sambil kita mengungkapkan syukur kita angkat pujian, terima kasih ya Tuhanku. Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar Ya, kotak yang ada di depan kita sudah tertulis, tertera di situ dari bulan kelahiran kita Januari sampai Desember. waktu itu melakukan tanggung jawab dan menolong sesama umat
kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Pada waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu karena kasih-Mu, karena itu karena kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Bapak Ibu, sebelum kita bersyafaat, saya sampaikan satu dua hal saja. Yang pertama, terus kita doakan proses rencana pembangunan gedung pelayanan ini. Proses pengurusan izin itu sudah sampai pada tahap yang berharap tidak lama lagi. Mungkin dalam bulan ini bisa kelar seluruh izinnya, kita bisa mulai. Puji Tuhan bisa kalian. Nah, kira seperti itu. Semua rekomendasi surat yang dibutuhkan semua sudah selesai. Tinggal sedikit lah di ujung. Mudah-mudahan bulan ini bisa keluar dan kita bisa mulai pekerjaan itu. Kota perkiraan itu anak tampota, lek tuh dibaptis nanti tuh disini nanti apa pakinsa, narangin semua anak cucu kita dimanapun kita bangunin dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bulan Maret nanti kita akan merayakan 110 tahun Injil masuk Toraja, 110 tahun di sini. Ya seperti biasa di sini, toh di Makale dan di Rantepao kita akan laksanakan 2 tempat. Detail kegiatannya nanti itu Bu Mera nanti besok baru rapat tim kecil katanya baru bicara detail kegiatannya. Tapi kira-kira kegiatan itu akan melibatkan seluruh generasi, melibatkan semua kalangan, lintas agama, lintas denominasi gereja, dan betul-betul kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Itu tujuannya. Jadi sidang sinodam kemarin mengatakan kita peringati setiap 10 tahun IMT. Sebab kalau tiap 100 tahun, wah susah tiap 100 tahun. Udah total lambi dah betul. IMT. Jadi kita laksanakan tiap 10 tahun. Itu tanggal 8 sampai 9 sampai 18 Maret. Saya pikir cukup banyak kegiatan yang nanti akan dipusatkan di
halaman gereja ini. Ya, teman-teman sudah mulai memikirkan, ada banyak kegiatan, nantilah panitianya sampaikan secara detail. Jadi kita betul-betul bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin diundang ke Jerman di MSM, setiap banyak sekali bantu kita anak difabel kita RBM ya. Kita kan layani 400 lebih anak difabel di 2 kabupaten. Mereka bantu dan juga MC itu yang bantu banyak kegiatan lain, tapi salah satunya yang rutin tiap tahun itu pelatihan bawa alat berat 200 jam gratis itu di STM Tegar. Itu program EMS semua. Tahun ini akan ada lagi. Jadi seingat saya di anggaran EMS kemarin masih ada 2 tahun ke depan paling tidak program pelatihan itu. Mudah mutu alumnilan, majam jo mulu Morowali bisa mau cicil-cicil paben dan bonon atau motuan. Nah, jadi buat saya itu hal yang luar biasa. Nah, yang saya mau cerita adalah kemarin ke Belanda. Saya khusus bikin video kecil tentang Gereja Toraja, sekaligus mengajak mereka datang ke sini. Kami bergereja di satu gereja di Den Haag, gereja yang banyak sekali support pemberitaan Injil, luar biasa. Hal yang membuat saya kagum betul sampai hari ini. Mungkin dari segi persentase jumlah orang Kristen tidak terlalu banyak, tapi kalau mereka Kristen betul, itu yang luar biasa. Kantor GZB di Belanda itu jauh lebih kecil dari kantor BPS. Jauh lebih kecil dari kantor sinode. Tapi hari ini, sampai hari ini mereka konsisten setelah 100 tahun lebih tetap konsisten memberitakan Injil hari itu sampai di 30 negara lebih. Di Afrika, di Nepal, di Cina, di Amerika Latin dan luar biasa. Saya bilang itu, saya ceritain untuk mengingatkan kita hakikat gereja itu pemberitaan Injil. Nah, ya, itu hal yang substansial. Nah, kemarin saya ke sana buat video sebab bulan September kami diundang ke ada satu lembaga internasional, undang ke Bangkok. Lembaga itu yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Duri, menerjemahkan Alkitab ke bahasa Sepo, ya. Mereka terjemahkan. Kami diundang ke sana. Semua orang disuruh baca Alkitab bahasa daerah. Saya bilang saya tidak mau baca Alkitab bahasa daerah. Saya mau nyanyi mazmur bahasa daerah. Karena kita Gereja Toraja sudah punya komplit mazmur etnik 150 pasal. Saya nyanyi mazmur 51, Kupenanian. Orang jelas tidak tahu syairnya, tapi mereka betul-betul menikmati ya. Melodi kata orang begini. Saya itu kan bayangkan dia bilang kami tidak tahu Pak Pendeta, tapi kami kok tersentuh sekali. Jadi memang dari notnya saja sudah mendayu-dayu, merayu apa. Itu kekuatan nada itu di situ luar biasa. Tapi yang saya bisa turun dia bilang ada seorang bapak mungkin 60 tahun kemudian, Pak Alfred dari Toraja. Iya. Jadi aduh saya senang sekali tadi Pak Pendeta cerita soal Gereja Toraja yang sudah berkembang sedemikian rupa. Ada 1157 jemaat dewasa di 17 provinsi, ada di 300 lebih cabang kebaktian, punya rumah sakit, punya kampus, punya sekolah, jumlahnya luar biasa. Saya bilang iya. Dia bilang Pak Pendeta saya senang sekali karena apa? Saya ini sudah 60 tahun, sekarang kerja di India sebagai misionaris, tapi saya mau cerita Pak Pendeta, saya ingat Toraja karena waktu saya kecil, setiap kali kami sekolah minggu, kami memasukkan satu persembahan ke dalam satu kotak persembahan yang berbentuk rumah Toraja. Dan itu katanya untuk pekabaran Injil ke Toraja 60 tahun, 50 tahun lalu. Saya tidak menyangka apa yang dulu kami persembahkan kecil ternyata ini sudah menghasilkan buah-buah yang sangat lebat di Gereja Toraja. Jadi itu saya sendiri terkesan sekali. Saya bilang, aduh terima kasih apa yang teman-teman sudah lakukan di Belanda sekian puluh tahun yang lalu. Rumah sakit ini dikumpul dari persembahan demi persembahan. Sekolah-sekolah yang dibangun dikumpul dari persembahan demi persembahan. Misionaris yang dikirim ke sini, Van der Losrek, Van Weer dan semua dikumpulkan persembahan demi persembahan. Dipakai dengan tiket dan segala macam. Luar biasa. Saya ceritain itu mengatakan sudah waktunya Gereja Toraja juga belajar berpikir tidak hanya untuk dirinya lagi. Ingat orang lain. Sesama kita, saudara-saudara. Buat situ hal yang mau tahu aja masih siri tongan aku tiru tuh kantoran atau apa binti mari tuh kantoran lagi sepi. Tapi waktu itu cerita kemana aja misionaris coba Pendeta ini pelayanan kami di sini di Nepal, di Nicaragua, semua negara-negara Afrika ambil kumpul wah kita dia mana rokok mampak solar seko. Oh kan aduh kamu tuh daripada tak bisa. Itu saudara. Jadi saya cerita ini mengingatkan kita sambut 110 tahun itu dengan penuh sukacita. Kita
Persiapkan apa yang kita bisa persembahkan buat Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan doa syukur, doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kasih setiamu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Boleh menyaksikan dan merasakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah hidup kami yang Tuhan tahu tidak seluruhnya berjalan dengan indah, cemerlang seperti yang kadang-kadang ada dalam pikiran kami. Jalan yang kami lalui sepanjang tahun yang silam penuh dengan lika-liku kehidupan, air mata jatuh dan bangun hidup kami. Tapi hari ini kami bisa berdiri menaikkan pujian kepadamu, menceritakan kasih setiamu sebab kami percaya Engkau adalah Bapa kami, dan hidup kami selalu berada dalam kontrol, dan Tuhan mengerti setiap segala hal yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjalani tahun yang baru ini dengan penuh sukacita pengharapan. Jangan biarkan apapun pergumulan kami membuat kami kehilangan sukacita itu. Sebab kami tahu sukacita terbesar adalah ketika kami menjadi milik Kristus. Terima kasih Bapa. Teruskan penyertaan-Mu, pemeliharaan untuk seluruh keberadaan jemaat di tempat ini. Bapak Ibu Pendeta, semua majelis gereja, pengurus OIG, seluruh pelayan Tuhan, anak-anak-Mu yang mau memberi diri mereka melalui apapun bentuk pelayanan itu. Pelayanan multimedia, singers, pemain musik, seluruhnya Bapak. Ada begitu banyak anak-anak muda-Mu yang Kau mau pakai untuk terlibat dalam pelayanan ini, menceritakan Injil bagi banyak sekali orang. Terima kasih untuk semua itu. Berikan mereka sukacita ketika mereka melayani-Mu ya Tuhan. Berikan mereka sukacita. Anugerahkan hari depan yang terbaik. Tuhan mengingat seluruh apa yang mereka kerjakan, sebab kami tahu di dalam Tuhan tidak ada satupun jeri lelah kami yang sia-sia. Berikan mereka sukacita ketika mereka melayani-Mu Tuhan. Biarkan jemaat ini terus bertumbuh dalam kasih-Mu, boleh menceritakan kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Kami berdoa untuk semua kegiatan pelayanan ke depan sepanjang pekan ini. Kami doakan Tuhan menolong, memberkati, semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung pelayanan jemaat dan tempat Tuhan. Tuhan melihat isi hati jemaat-Mu, kerinduan jemaat. Bukakan jalannya Tuhan, cukupkan segala kebutuhan. Kami percaya seluruhnya berada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kami tak perlu khawatir, kami tak perlu ragu. Waktu terbaik dalam kontrol Tuhan, kendali Tuhan. Tuhan izinkan gedung pelayanan boleh berdiri dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pemberkatan nikah dari anak kasih kami, Gitaria Tibian dengan Elia Paul Randi Manda pada tanggal 14 Januari mendatang. Persiapkan kedua anakku, seluruh keluarga besar, mereka memberi hati mereka sungguh-sungguh untuk dipimpin Tuhan masuk dalam satu pernikahan. Terus Tuhan memberkati kedua anak kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa dari kasih kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Beberapa dari mereka juga ada di dalam luar jemaat. Kami ingat Ibu Kala Husain Tirade di Jakarta, Nenek Yesi di rumah, Ibu Maria Bunga, Tante Limpong di rumah, Ibu Penatua Juniati Bandaso di Makassar, Bapak Erwin Papayungan di Makassar, anak kasih Dominika Island di Makassar, juga Nenek Fajar, Bapak Daud Pongsiluran juga di rumah. Tuhan kami doakan, peliharakan dengan kasih setia-Mu. Engkau melawat mereka dalam segala kelemahan tubuh. Perkenankan Tuhan pemulihan kesembuhan sejati menjadi bagian kehidupan mereka. Untuk beberapa jemaat-Mu, orang tua kami dalam usia yang lanjut, dan mungkin sebagian dari mereka tidak bisa beribadah bersama dengan kami, mereka beribadah dari rumah. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, tambahkan sukacita dalam hidup mereka, kekuatan mereka menikmati usia indah ini dengan penuh pengharapan, sebab mereka tahu seluruh hidup mereka berada dalam penyertaan pimpinan Tuhan. Kami berdoa bersyukur bersama dengan sejumlah anak-anak-Mu. Ada 70 orang dalam warga jemaat yang boleh bertambah usia dalam pekan ini. Kami syukuri semuanya. Terima kasih untuk pertambahan usia ini, dan kami berdoa sempurnakan sukacita mereka. Mungkinkan mereka terus melihat kebaikan-Mu lebih jauh lagi, bertumbuh dalam kasih-Mu, mengenal-Mu dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga. Lawatlah Bapa, kunjungi anak-anak-Mu secara pribadi.
Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan mereka tak kehilangan sukacita, mereka tidak kehilangan pengharapan, sebab mereka tahu Tuhan terus hadir dalam hidup mereka, memberikan pertolongan dan kekuatan yang terbaik. Pekerjaan usaha mereka, jeridalah mereka seluruhnya Tuhan berkati. Anak cucu kami Tuhan pimpin, mereka sekolah kuliah dengan baik, cukupkan segala kebutuhannya, anugerahkan yang terbaik untuk seluruh hari depan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya kami doakan. Kami merindukan Indonesia yang terus terpelihara dalam kasih-Mu. Toraja yang kami cintai, Bapak Bupati bersama semua jajarannya terpelihara dalam kasih-Mu. Kami merindukan Bapak, tanah pemberian Tuhan ini betul-betul boleh dibangun ke arah yang lebih baik, seturut dengan kehendak dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa untuk rencana perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja pada bulan Maret mendatang. Berkati seluruh panitia, apa yang mereka rencanakan bersama boleh terwujud dengan baik pada waktunya, dan mungkinkan Tuhan kasih setia-Mu boleh mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan ini dengan baik. Tuhan anugerahkan segala yang dibutuhkan. Momentum ini menjadi momentum kami bersyukur dan mengingat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kehidupan, ini seluruh harapan-harapan kami di tahun yang baru. Gereja-Mu Tuhan, Gereja Toraja bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, jemaat-Mu, jemaat rantai Paul, harapan-harapan kami seluruhnya kami bawa ke dalam tangan kasih. Perkenankan kami kuat dan teguh tetap di jalan-Mu sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ini kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami, pemilik kehidupan kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sejemput kita sekalian untuk berdiri, kembali menyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku duduk dan terjebur kasih setia-Mu Tuhan, ku duduk dan terjebur kasih setia-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, pergilah jalan hidupmu sebagai umat Tuhan yang senantiasa menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupmu di tahun baru karunia Tuhan ini. Siap menceritakan kasih setia Tuhan kepada semua. Saudara-saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita kembali menyanyikan Kusuka Menuturkan Cerita Mulia. Suka
Demikian ibadah hari Minggu, ibadah syukur kita menyambut tahun baru 1 Januari 2023. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Berkat penyertaan dan bimbingan-Mu, ibadah kami pada siang, pagi, siang hari ini ya Bapa, berkenan di hadapan hadirat-Mu. Firman yang hidup yang telah kami dengarkan ya Bapa, biar kami bawa dalam kehidupan kami di awal tahun ini dan sepanjang tahun ini ya Bapa. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kami. Kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Bapa, kami yakin dan percaya sepanjang hidup dalam melaksanakan tugas menyebarkan firman-Mu, sertai mereka dalam keluarga dimanapun mereka berada. Ini kami ya Bapa, datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Majelis silakan maju ke depan untuk sama-sama berfoto dengan Pak Pendeta. Diharapkan kepada semua majelis yang ada pada saat ini, mari kita berfoto bersama dengan Bapak Pendeta sebagai kenang-kenangan awal tahun 2023. Bapak Ibu majelis, diharapkan jangan pulang dulu. Kita akan berfoto bersama dengan Bapak Pendeta. Mari majelis Jemaat Rantepau, kita berfoto bersama. Diharapkan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang sempat hadir bersama dengan kita naik ke panggung, kita berfoto bersama di awal tahun 1 Januari 2023. Mari. Mari. Masih bisa di atas. Bapak Pendeta ini masih jadi rebutan dulu. Dia tahu na parampoy maliin natin may siluta lah ko Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta, kerinduan kami dulu lah. Kata iya.
Jangan ragu, jangan ragu. Yang punya kamera, silakan momen ini dimanfaatkan sebagai dokumentasi. Ya baik, terima kasih kebersamaan kita di awal tahun. Rina, itu pundi, oper ke sini pundi. Di sini Nanti itu baru jadikan satu. ketemu ya.
luar biasa. Ya, buat temanku, sahabatku, saudaraku semuanya, silakan bagi umat Kristen untuk men-share sebanyak-banyaknya.